Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Syukur kita kepada Allah, salawat salam kepada Rasulullah yang mulia, kepada para alim ulama, kepada seluruh penonton di channel Ngaji Bareng DH. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali pengajian kita, yaitu dalam kajian kitab Hudhudi ala Hasyah Syarkawi. Jadi pembahasan kali ini mengenai tentang ta'alluq iradah dan qudrah dan hal-hal yang lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna ala wifqil iradati annallaha ta'ala la yakhluqu wa yujadu biqudratihi illa ma arada ay illa ma khassasahu bi iradatihi. Artinya makna daripada muwafaqah iradah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan, yakni tidak menjadikan segala sesuatu dan menjadikan dengan kudrahnya Allah taala kecuali apa saja yang diiradah. Artinya kecuali apa saja yang ditaksiskan akannya sesuatu dengan iradahnya Allah taala. Ini adalah pengertian kemuwafaqatan iradah dengan qudrah. Pembahasan yang sudah lewat, yang bahwa sifat qudrah ta'alluq dengan iradah. Artinya sifat qudrah Allah Subhanahu wa taala dinampakkan pada diri kita. Artinya sudah terwujud. Sedangkan sifat iradah itu pentaksisan sebelum nampak. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan segala sesuatu apapun dia tidak jadikan. Misalnya laut, bumi, bintang, langit, isi bumi, terkecuali wa yujadu biqudratihi illa ma'arada. Itu berkaitan atau bahasa lainnya berhubungan dengan apa saja yang diiradah oleh Allah, apa saja yang telah dikhususkan oleh Allah. Itulah makna daripada muwafaqat dengan iradah. Wal iradatu sifatun yata'atta biha takhsisul mumkini bi ba'dhi ma yajuzu alaihi. Apa arti iradah? Iradah adalah satu sifat yang mendatangkan dengannya oleh pentaksisan segala yang mungkin dengan sebahagian apa saja yang jaiz di atasnya. Ini pengertian iradah. Iradah adalah pentaksisan segala apapun yang mungkin. Kalau bahasa Aceh, mufhum gimana? Putra yang memang taksis ataupun yang kehendak oleh Allah Ta'ala, itulah yang terjadi. Oleh karena demikian, apa saja yang telah ditaksiskan oleh Allah, baik itu yang berhubungan dengan yang jaiz pada Allah Ta'ala, itu tidak terlepas daripada pentaksisan sifat iradah Allah. Wa makna taksisi tarjihul ba'dil jaizi ala ba'dil akhari. Apa pengertian taksis dalam pembahasan kita ini? Adalah kemurajjahan sebahagian yang jaiz atas sebahagian yang lain. Makna daripada tarjih, kuatnya sebahagian yang jaiz. Misalnya terhadap diri kita ini ada yang ditaksiskan oleh Allah. Misalnya kita di daerah ini, misalnya kita di pesantren,
Misalnya kita dalam urusan berdagang, si A dia mempunyai usaha, si B juga hal yang sama mempunyai usaha, tapi untung si A jauh lebih besar daripada si B, sedangkan si B lebih sedikit penghasilannya, untungnya dibandingkan si A. Ini merupakan taksisnya Allah Ta'ala terhadap si A, dia lebih banyak mendapatkan rezeki ketimbang si B. Oleh karena demikian, kita berusaha, Allah lah yang mentaksiskan kepada kita. Kita berdoa, berusaha, jangan lupa ingat Allah. Supaya kita, kenapa? Untuk ada rasa syukurnya terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Oleh karena demikian, walladzi yajuzu alaihil mumkinat al-mutaqabilat wahyal wujudu wal adamu wal maqadiru wasifatu wal admanati wal amkanati wal jihad. Dan yang jaiz di atasnya Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara yang mungkin, lagi yang ternafikan. Misalnya wujud, adam, ukuran, sifat, zaman, tempat, dan arah. Bagaimana pemahaman? Pemahaman ini misalnya kita ditaksiskan lahir ke dunia ini, ada kita di dunia ini tahun 2000. Itu memang sudah ditaksiskan oleh Allah. Bukan pada 2020, bukan juga 2021. Memang 2000. Itu adalah taksis Allah Ta'ala. Wal adam. Dan kita meninggalkan dunia ini misalnya di usia kita 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun. Taksis Allah Ta'ala terhadap diri kita. Wal maqadir, ukuran. Kita berukuran misalnya 1 meter. Ada yang 1 meter 20, ada yang 1 meter 50 dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah taksis Allah Ta'ala. Sifat. Misalnya kita mempunyai sifat lemah lembut, ada yang kasar, ada yang jahat, ada yang baik, itu tidak terlepas daripada iradah Allah Ta'ala. Oleh karena demikian, yang baik harus lebih baik lagi. Yang kurang baik harus lebih baik. Yang sudah baik harus lebih baik lagi. Itulah kita ini butuh pengetahuan supaya kenapa yang tidak baik harus diperbaiki. Itulah kita diwajibkan kepada kita semua untuk menuntut ilmu. Wal admanah, dan masa. Misalnya kita saat ini berada di Jakarta, besok di Bandung, itu sudah ditaksis oleh Allah Ta'ala. Walaupun terkadang ada yang memang kita berencana, besok saya ini mau ke Malaysia. Bila taksis Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ini gagal untuk pergi ke Malaysia, itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena memang taksis Allah Ta'ala terhadap diri kita ini digagalkan untuk pergi ke Malaysia besok. Begitu pula wal amkanah wal jihad, tempat dan arah. Ini menunjuki kepada lahirnya di mana kita ini. Oh, lahir saya di Indonesia, lahir saya di Malaysia, itu sudah ditaksiskan oleh Allah. Misalnya lagi, kita dilahirkan lewat rahim orang tua kita yang kaya. Ada juga kita lahir di dunia ini lewat rahim orang tua kita yang miskin. Janganlah untuk mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak mau lahir dari orang tua ini. Kenapa saya lahir lewat rahim orang tua yang miskin? Jangan seperti itu. Kenapa? Karena di saat kita berkata seperti itu, sebenarnya kita menjelek-jelekkan Allah. Tidak menerima terhadap apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Itu merupakan sifat buruk kita.
yang memang harus kita perbaiki supaya menjadi orang-orang. Fal mungkin yajuzu alaihil wujudu wal adam. Maka perkara yang mungkin itu jaiz di atasnya wujud dan adam. Mungkin, perkara yang mungkin itu yang harus digaris bawahi. Ada dan tiada. Ada berarti kita ini ditaksiskan oleh Allah Ta'ala mungkin untuk ada. Begitu pula tiada. Siapa yang menentukan kita untuk mati, untuk meninggalkan alam ini? Itu memang pentaksisan Allah Ta'ala. Taksisuhu bil wujudi dunal adami taksiru lil iradati fihi wa ijaduhu huwa taksirul qudrati. Maka taksisnya Allah Ta'ala terhadap perkara yang wujud, ketiadaan adam, itu merupakan taksir, bekasan bagi iradah padanya demikian. Wa ijaduhu dan memperdapatkannya wa taksirul qudrati, itu taksir kudrah. Kalau sudrah merupakan penampakan daripada kudrah Allah Ta'ala, sedangkan iradah itu belum terwujud, maka oleh karena demikian sifat iradah dan kudrah itu saling berta'alluq. Wa makna ta'alluqi talabu sifati amran zaidan ala qiyamiha bimahalliha. Makna ta'alluq itu apa? Makna ta'alluq pengertiannya bagaimana? Sifatus talabu sifati amran zaidan, menuntut sifat akan perkara yang lebih atas berdirinya sifat dengan zatnya. Ini makna ta'alluq. Makna ta'alluq saling ketergantungan, saling berhubungan antara sifat dengan zatnya. Wasifatu tastalzimu mahallan ay zatan taqumu biha. Sedangkan sifat itu melazimi kepada zat yang berdiri ia dengannya sifat. Yang berdiri ia sifat dengannya zat. Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifatnya Allah Ta'ala itu tidak dapat dipisahkan. Zat Allah, sifat Allah itu tidak dapat dipisahkan, artinya menyatu itu. Fa ini taqdat amra zaidan ala zalika summiyat muta'alliqatu. Maka jika menghendaki akan perkara yang lebih atas demikian, itu dinamakan muta'alliqah. Sifat wujud Allah Ta'ala itu dinamakan kepada nafsiyah. Sifat kudrah Allah Ta'ala itu dinamakan kepada ma'an. Sedangkan apalagi? Sedangkan iradah juga hal yang sama. Itu ma'ani itu. Itu melazimi kepada zat. Artinya jika menghendaki perkara yang lebih di atas demikian dinamakan muta'alliqah. Berhubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain, artinya butuh terhadap sifat yang lain. Kal qudrati lati taqtadi mumkinatu, seperti kudrah yang menghendaki akan perkara yang mungkin dengan ijad wal i'dam. Kudrah itu menghendaki kepada perkara yang mungkin, baik itu bersifat kepada ijad, adakala yang i'dam. Wal iradatu allati taqradil mumkinatu bitaksisiha ba'dhi ma jaza 'alaiha ilal akhir. Sedangkan iradah itu menghendaki kepada perkara yang mungkin dengan pentaksisannya dengan sebahagian barang yang jaiz ia atasnya barang ilal akhir, hingga akhirnya ilal hayata, terkecuali sifat hayat. Fa innaha la tatlubu syai'a la tatlubu amran zaidan. Maka sesungguhnya hayat itu tidak menuntut ia akan perkara yang lebih atas ala qiyamiha bimahaliha,
atas berdirinya sifat dengan mahalnya zat. Falaisat muta'alliqati bi syai'in, maka tidak ada ianya sifat hayah itu muta'alliqah, berhubungan dengan sesuatu. Ini mungkin ini agak rumit sedikit, tapi mudah-mudahan diberikan keluasan ilmu kita untuk memahami pembahasan ini. Ilmu dan apa ini? Kudrah dan iradah takluk pada yang mungkin. Sifat kudrah Allah Ta'ala dan iradah takluk kepada yang mungkin. Sama dan basar takluk kepada yang mewujud. Ilmu dan kalam takluk kepada yang wajib, mustahil dan harus. Ini semuanya tergolong ke dalam sifat ma'ani. Ma'ani ada 7. Ilmu, kudrah, iradah, ilmu, kalam, sama dan basar. Ada 6. Yang satu lagi mana? Yaitu hayah. Makanya dalam uraian yang barusan kita sampaikan, ilal hayata fa innaha la tatlubu amaran zaidan. Ilmu dan kalam. Sifat ilmu Allah Ta'ala juga sifat kalam itu ta'alluq, berhubungan kepada yang wajib, mustahil dan yang harus. Misalnya yang wajib bagi Allah, Allah maha apa? Allah maha kudrah, Allah maha iradah, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Itu tentu saja takluk daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap sifat tersebut. Itu yang wajib. Yang mustahil, Allah tidak mungkin, bahkan mustahil terhadap diri Allah itu lemah. Terhadap hal itu tak ada takluk ilmu, sifat ilmu Allah Ta'ala terhadap perkara itu. Juga ilmu dan kalam bertakluk kepada perkara yang harus. Misalnya apa ini? Perkara yang harus. Kita dijadikan ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin. Apa arti mungkin? Bisa jadi ada, bisa jadi pun tidak ada. Bukan menjadi suatu kewajiban bagi Allah Ta'ala terhadap diri kita ini. Kudrah dan iradah takluk kepada yang mungkin. Itulah sifat kudrah pembahasan kita sekarang. Sedangkan sama dan basar takluk kepada yang mewujud. Apa arti pengertian yang mewujud? Yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Berarti sifat sama, sifat basar ada takluk, saling keterkaitan, saling berhubungan sifat itu keduanya. Berbeda dengan hayah. Kenapa hayah tidak ada terjadinya takluk? Karena hayah ini fa'inaha la tatlubu, tidak menuntutkan perkara yang zaid atas perkara, atas qiyamnya bimahaliha, atas berdirinya sifat dengan zatnya. Maka falaisat muta'alliqah bi syai'in. Oleh karena demikian itu tidak butuh yang namanya kepada takluk. Oleh karena demikian menjadi kesimpulan dalam uraian kita ini, kita di dunia ini lahir kita merupakan penampakan daripada sifat iradah Allah Ta'ala. Ini merupakan taksir maujud yang sudah ditaksiskan dalam sifat iradah Allah Ta'ala. Misalnya kita sekarang ini miskin, jangan menyalahkan Allah. Misalnya kita ini kulit kita hitam, jangan juga menyalahkan Allah. Oleh karena demikian kita diberikan yaitu ikhtiar. Miskin, cara ubahnya bagaimana? Berdoa dan berusaha agar kita diberikan kemampuan, diberikan keluasan di bidang rezeki. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyampe napa?